Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prawira dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 333240084 dari kelompok 26 Shift 3. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat hasil analisis sensitivitas dengan menggunakan software Excel dan juga POM-QM. Baik, di sini terdapat sebuah soal yaitu sebuah pabrik alat rumah tangga bernama PT Avo memproduksi tiga jenis produk yaitu mesin cuci, AC, dan kulkas. Tiap produk melalui tiga tahapan proses yaitu perancangan, perakitan, dan kontrol kualitas. Kapasitas waktu tersedia pada masing-masing bagian adalah untuk proses desain maksimal sebanyak 120 jam, assembly itu sebanyak 90 jam, serta proses QC sebanyak 65 jam. Waktu proses yang dibutuhkan untuk tiap unit mesin cuci yaitu proses desain sebanyak 3 jam, assembly 4 jam, dan QC 2 jam. Sedangkan waktu proses untuk tiap unit produk AC, desain sebanyak 7 jam, assembly itu 5 jam, dan QC itu 6 jam. Serta waktu proses untuk tiap unit produk kulkas yaitu desain sebanyak 5 jam, assembly sebanyak 3 jam, dan QC sebanyak 8 jam. Keuntungan atau profit per unit masing-masing produk yaitu mesin cuci sebanyak $10, AC sebanyak $8, serta kulkas sebanyak $9. Permasalahan pabrik rumah tangga pada PT AVO tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita memiliki 4 buah pertanyaan. Kita akan mengerjakannya satu persatu. Untuk yang pertanyaan A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan alat rumah tangga PT Avo ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Maka kita bakal membuat model matematiknya seperti biasa, yaitu di sini saya akan jelaskan. Diketahui, misalkan mesin cuci itu kita ibaratkan sebagai M, lalu AC itu A, dan kulkas itu K. Maka model matematikanya adalah untuk fungsi tujuan adalah max Z atau Z max. Karena tadi yang ditanyakan adalah keuntungan optimal. Lalu untuk keuntungan optimalnya itu adalah 10 untuk mesin cuci, 8 itu untuk AC, dan 9 itu untuk kulkas. Lalu di sini terdapat variabel slack. Nah, di sini ada fungsi kendalanya juga. Di sini bisa dilihat bagian kendalanya itu ada desain, assembly, dan QC. Di sini tuh contohnya untuk desain ada 3M ditambah 7A ditambah 5K ditambah S1 kurang dari sama dengan 120. Kenapa di sini tambah slack 1? Karena dia kan di ini tandanya kurang dari sama dengan ya. Di soalnya itu untuk bagian desain itu maksimal dia itu cuma bisa melakukan sebanyak 120. Maka dari itu jadinya kurang dari 120, nggak bisa lebih. Begitupun juga seperti bagian assembly dan bagian QC. Untuk selanjutnya terdapat fungsi non-negativitas yaitu ada mesin cuci, AC, dan kulkas harus lebih besar dari sama dengan nol. Nah, kalau misalkan kita udah buat model matematiknya, untuk perhitungan lebih lanjut, kita perlu memulainya di POMQM terlebih dahulu. Kalau misalkan udah masuk di POMQM, langsung aja ke opsi Model Tree, terus ke Linear Programming. Di sini seperti biasa, kita pakai tugas mingguan, underscore min. Lalu untuk number of constraint atau batasan atau kendalanya itu ada tiga. Tadi kan ada design, assembly, dan QC. Untuk variabelnya juga ada tiga. Tadi ada mesin cuci, AC, dan kulkas. Objektifnya ini kita melihat maximize karena kita mau mendapatkan keuntungan optimal. Lalu kita klik OK. Kalau misalkan udah muncul kayak gini, kita bisa langsung rename dan isi seperti biasa. Nah, apabila udah terisi semua, kita bisa langsung klik solve aja. Oke, jadi di sini itu dia bakal mengeluarkan solusi melalui POMQM, di mana solusinya itu solusi optimalnya adalah
PT Avco dapat memproduksi mesin cuci sebanyak 20,19 atau sekitar 20-an. Lalu untuk AC-nya itu lebih baik tidak memproduksi dan kulkasnya itu sebesar 3,8. Nah, untuk bagian kalau udah kayak gini kita langsung ke bagian iteration. Oke. Jadi di sini kita bisa screenshot aja ya bagian iterationnya, iteration 3 buat di Excel nantinya. Kenapa kita milihnya iteration 3? Karena iteration 3 ini merupakan iterasi yang udah optimal. Maka kita tuh bisa menghitung variabel select yang ada di sini. Terus kita juga bisa tahu nilai shadow price-nya juga dari iterasi optimal ini. Terus ditambah juga kan di bagian cajian dan setting ini, kenapa bisa dikatakan optimal? Karena udah kurang dari sama dengan nol. Untuk kasus maksimasi kan kita perlunya seperti itu ya. Karena kita perlunya iteration 3. Udah kita ke Excel lagi aja. Terus kita paste tadi foto yang tadi. Oke, kalau udah kita bakal langsung lanjut ke soal yang B. Yang B itu ditanyakan berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Di sini saya telah membuat tabel shadow price. Nah, untuk mengisi shadow price ini kita menggunakan nilai-nilai yang ada pada iterasi 3 tadi. Jadi kita masih ke Cam lagi, terus kita copy paste nilainya. Terus ke Excel, baru kita paste. Untuk bagian shadow price, di sini kita bisa mengambil nilainya dari tiap slide. Jadi dari slide 1 sampai slide 3 yang ada pada baris ZJ. Nah, langsung bisa kita drag aja. Oke. Jadi untuk shadow price-nya ini, untuk desain itu 0, untuk assembly itu 2,38, lalu untuk QC itu 0,23. Selanjutnya kita bakal beralih ke soal yang C. Yang C itu soalnya adalah berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 6 jam kerja di bagian assembly. Lalu jelaskan. Jadi di sini udah ada tabelnya. Jadi untuk bagian yang C itu kita bakal menggunakan metode yang namanya change factor. Untuk bagian sini kita bisa untuk bagian solusi lama kita bisa mengisi melalui nilai yang ada di quantity pada tabel shadow price sebelumnya. Jadi sama dengan nilai yang ada di kuantitinya. Bentar. Terus kita bisa langsung drag aja. Nah, kalau perubahannya sendiri, karena ini kan yang ditanyakan adalah assembly dan penambahan 6 jam, maka assembly itu ada di slide 2. Jadi nanti rumusnya itu sama dengan slide 2 dikali dengan 6. Kenapa dikali dengan 6? Karena di sini kan soalnya adalah penambahan 6 jam. Jadi kita langsung lihat aja. Nah, untuk bagian solusi baru, itu tuh kita bisa melakukan pertambahan antara solusi lama ditambah dengan perubahan. Untuk bagian keuntungan baru, kita tuh bisa mendapatkan hasilnya dari perkalian dan perjumlahan dari iterasi nilai iterasi ini dikalikan dengan solusi baru, lalu nanti bakal ditambah sampai seluruh produknya. Jadi sama dengan iterasi kali sama solusi baru kurung ditambah keuntungan barunya kita akan mendapatkan nilai sebesar 243,92. Kalau keuntungan lamanya kita bisa ambil dari kolom quantity yang baris Z ini. Nah, kalau perubahan kita pakainya rumus keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Oke.
Jadi dari tabel penambahan 6 jam pada proses assembly ini dapat disimpulkan bahwa kita tuh bakal mendapatkan keuntungan sebesar 14,31 kalau kita nambahin durasi 6 jam pada proses assembly. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, pengurangan 6 jam pada proses assembly kita bakal dapat perubahannya apa? Seberapa? Untuk bagian solusi lama dan sampai solusi baru itu rumusnya sama. Tapi di bagian perubahan ini kita jadinya slack, nilai slack dikali dengan negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena di sini pertanyaan adalah pengurangan 6 jam. Kalau udah kita break aja. Untuk solusi barunya kita menggunakan rumus solusi lama ditambah dengan perubahan. Terus kita langsung break aja semuanya. Untuk mencari keuntungan baru sampai perubahan rumusnya masih sama. Ya, keuntungan lamanya untuk perubahan kita masih sama yaitu mengurangi keuntungan baru kurang keuntungan lama. Hasilnya itu adalah negatif 14,31. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita mengurangi durasi assembly itu sebanyak 6 jam, kita bakal mendapatkan kerugian yaitu sebesar 14 14,31 dolar. Selanjutnya kita bakal langsung ke soal yang D. Nah, di soal ditanyakan apabila pabrik mempertimbangkan menambah produk baru yaitu speaker dengan harga jual 11 dolar dan keuntungan per unit itu 3 dolar dan membutuhkan waktu 2 jam desain, 3 jam assembly dan 2 jam QC, apakah pabrik tersebut harus memproduksinya? Lalu jelaskan. Untuk soal yang D, kita akan menggunakan metode yang namanya reduce cost. Jadi di sini kita akan memasukkan nilai-nilai seperti jumlah yang diperlukan, nilai per jam, dan total dari ketiga proses. Untuk jumlah yang diperlukan itu tadi ada di soal, untuk desain itu dua, untuk assembly itu ada tiga, dan QC itu ada dua. Nah kalau nilai per jamnya ini kita kita masukkan dari si nilai shadow price yang di awal. Ini sama dengan, terus kita drag aja ke samping. Kalau untuk totalnya kita hanya mengalihkan. Jadi kali. Nah, untuk mengetahui total biaya kita pakai rumus SAM. Kita drag dari desain sampai QC, kalau enter. Jadi untuk soal nomor 4, apakah pabrik Avo ini harus memproduksi atau tidak? Jawabannya boleh diproduksi karena ini bisa dikatakan layak produksi. Karena total biayanya itu jauh lebih kecil daripada si harga jualnya yaitu 11 dolar. Kan jadinya kalau misalkan kita menjual dengan total biaya segini dan harga jualnya segitu, harga maka kita akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak 3,4 dolar. Jadi dapat dikatakan layak. Selanjutnya kita akan membahas menggunakan cara Excel solver. Di sini telah terdapat tabel dengan data-data yang sudah diisi dari soal tadi. Nah, di sini kita tuh mau cari nilai total sama solusi optimalnya. Untuk total, kita tuh bisa pakai rumus sum produk. Terus kita drag dari ini, oke. Terus selanjutnya itu yang solusi optimal. Kita kunci sekali, enter. Nah, kalau udah kita drag aja rumus tadi sampai bagian keuntungan.
Kalau di totalnya ini udah keisi semua, kita langsung aja ke opsi data. Terus kita pilih solver. Nah, di solver ini set objektifnya kita pilih yang bagian total yang keuntungan ini. Terus untuk tujuannya itu adalah max karena kita ingin mencari keuntungan optimal. Dan changing variable salesnya itu adalah yang solusi optimal. Dan constraint-nya itu kita masukkan. Ini dari desain sampai QC bisa kita drag aja karena tandanya kurang dari sama dengan. Terus kapasitasnya dari 120 sampai 65. Kita add. Begitu pula dari yang X1 sampai X3 itu bisa kita langsung drag aja karena tandanya sama semua yaitu kurang lebih dari sama dengan. Untuk constraint-nya itu semuanya nol. Terus kita klik OK aja. Nah, kalau udah solving metodenya gitu kita pilih yang simplest LP. Terus kita save aja. Dan di sini reports-nya kita checklist semua itu answer, sensitivity, dan limits. Lalu klik OK. Nah, jadi PT Avon ini bisa mendapatkan keuntungan optimal apabila si mesin cucinya ini diproduksi sebanyak 20,19, lalu AC-nya itu tidak sama sekali, untuk kulkasnya itu 3,8, dan untuk keuntungan yang bakal didapatkan itu nantinya adalah 229,62. Nah, tadi kan kita udah checklist sebagian answer sampai limit ya. Jadi mungkin saya mau jelasin sedikit fungsinya itu apa. Kalau di answer report satu ini, isinya itu solusi optimal. Jadi kayak solusi optimal atau keuntungan maksimum yang bisa kita capai. Kan di sini dia ngasih tahu kan kayak sama yang ada di tabel sebelumnya. Terus di sensitivity report itu tujuannya adalah membuktikan dampak perubahan pada profit per unit atau kapasitas sumber daya terhadap solusi optimal. Jadi itu dia di sini mau ngasih tahu ada nggak sih dampaknya dari suatu solusi optimal terhadap profit yang dimiliki oleh si PT Avon nih. Terus limit reportnya itu adalah batas minimal, limit atau lower limit, dan juga upper limit tiap produk yang memungkinkan tanpa melanggar kendala. Oke, jadi selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk soal nomor satu, PT Avo akan mendapatkan keuntungan optimal yaitu sebesar 229,62 dolar dengan produksi per unitnya itu untuk mesin cuci atau M itu adalah 20,19 unit. Untuk produksi A atau AC-nya itu lebih baik tidak memproduksi. Untuk yang produksi K atau kulkas itu sebanyak 3,08 unit. Lalu untuk kesimpulan soal yang B, yaitu shadow price-nya adalah desain yaitu 0, assembly-nya itu 2,38, lalu QC-nya itu 0,23. Untuk kesimpulan yang C, penambahan 6 jam assembly akan membuat PT Avon mendapatkan keuntungan sebanyak 14,31 dolar dari keuntungan lama. Sedangkan apabila PT Avon mengurangi durasi assembly itu sebanyak 6 jam, maka PT Avon akan mengalami kerugian yaitu sebesar 14,31 dolar dari keuntungan lama. Dan untuk kesimpulan yang terakhir adalah eh, terkait produksi speaker itu dapat dilanjutkan atau dapat diproduksi dengan kata lain itu adalah layak karena total biayanya adalah 7,6 dolar. Sedangkan PT Avo ini berencana untuk menjual dengan harga jual itu sebanyak 11 dolar dengan keuntungan 3 dolar per unit. Maka dapat dikatakan layak produksi karena mendapatkan untung sebesar 3,4 dolar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.